Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kehebatan Saka Lintang, anak dari Gete Ireng alias Iblis Lembah Tengkorak, membuatnya mendapat julukan Kembang Lembah Tengkorak. Bagaimana kelanjutan kisah Saka Lintang? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dalam hati para tokoh itu berkata, putrinya saja tak bisa dikalahkan, apalagi ayahnya. Sungguh sulit diukur setinggi apa ilmu silat Iblis Lembah Tengkorak. Pada akhirnya, seluruh tokoh-tokoh silat yang tergabung dalam Panji Tengkorak sepakat untuk menjuluki Saka Lintang dengan Kembang Lembah Tengkorak. Aku tak menyangka perkumpulan Panji Tengkorak yang baru seumur jagung mampu mengumpulkan begitu banyak tokoh aliran hitam. Gumam pendekar murtad dari selatan, sesaat setelah dia dikalahkan oleh Saka Lintang. Pendeta itu sebenarnya bernama Pradia Dagma. Tak mengherankan kalau Iblis Lembah Tengkorak akan membuat Panji Tengkorak menjadi yang terbesar di kalangan rimba persilatan, saut kakek merah bermata elang. Nama aslinya adalah Kalingga. Ya, anak gadisnya saja sudah sehebat itu. 2 hari yang lalu aku juga merasakan hal yang sama. Jelas kali enggak? Pradia Dagma atau pendeta murtad dari selatan menatap tajam pada kakek berjubah merah itu. Dia tak menyangka kalau Saka Lintang dapat mempunyai Kalingga. Seluruh ilmu yang kumiliki dan kuperdalam bertahun-tahun tak berarti apa-apa di depan gadis cantik itu. Ada kemurungan pada suara kakek berjubah merah itu. Kau menyesal, kakek tua? Tanya Pradia Dagma. Ya, sedikit, desah Kalingga pelan. Penasaran? Hahaha. Kalingga hanya tertawa. Pradia Dagma melihat sorot mata yang lain. Mata bulat merah itu tidak lagi menyala seperti semula. Ada keredupan di situ. Meski tak diucapkan, tapi Pradia Dagma tahu kalau kakek tua itu merasa gentar jika berhadapan dengan Saka Lintang sekali lagi. Pradia Dagma sendiri berpikir 1000 kali jika harus berhadapan lagi dengan Saka Lintang. Jurusnya yang dipadu dengan gerakan lembut disertai penyaluran tenaga dalam dikenal sebagai jurus bidadari penyebar maut. Setiap gerakannya mengandung hawa panas dan racun yang mematikan. Itulah jurus gabungan dari jurus tarian bidadari dengan ular berbisa menyebar racun. Kehebatan jurus itu telah dirasakan oleh kedua tokoh sakti itu. Dengan menghirup hawa racunnya saja, kepala mereka menjadi pening. Tak berlebihan jika gelar Kembang Lembah Tengkorak kini disandang Saka Lintang. Memang, hanya gadis inilah yang tercantik dan terkejam di Lembah Tengkorak. 15 tahun sudah Rangga tinggal di dasar lembah bangkai. Selama itu pula, tanpa sadar, Rangga telah digembleng dengan jurus-jurus Raja Wali Sakti. Di usianya yang kini menginjak 20 tahun itulah, Rangga mulai sadar kalau gerakan burung Raja Wali raksasa itu merupakan gerakan-gerakan silat tingkat tinggi. Tak kuduga kau bukan Raja Wali biasa, gumam Rangga setelah menyelesaikan jurus ketiga dari rangkaian jurus andalan Raja Wali Sakti.
burung raksasa itu mengangguk-anggukkan kepala sambil merentangkan kedua sayapnya. Rangga paham kalau burung itu tengah menyatakan kegembiraannya. Diraihnya, leher Raja Wali itu seraya dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Dalam usia 20 tahun itu, Rangga telah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Tubuhnya tegap berisi, otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya yang terbalut kulit putih bersih. Selama 15 tahun itu, Rangga telah menguasai 3 jurus andalan dari rangkaian jurus Raja Wali Sakti. Jurus yang pertama adalah Cakar Raja Wali. Jurus ini mengandalkan kekuatan jari-jari tangan yang dapat berubah menjadi keras dan tajam setajam mata pedang. Jurus yang kedua adalah Sayap Raja Wali Membelah Megah. Dengan jurus ini, Rangga dapat bertarung di udara tanpa sedikit pun menyentuh bumi. Jurus ini mengandalkan kecepatan gerak kedua tangan yang dibarengi kekuatan tenaga dalam yang baik. Jurus yang ketiga yakni Raja Wali Menukik Menyambar Mangsa. Dan kini Rangga tengah mempelajari jurus keempat, Pukulan Maut Paruh Raja Wali. Jurus ini sangat berbahaya karena penuh tipuan. Sasarannya adalah jalan darah lawan. Sebenarnya jurus keempat ini hanya bisa didapat oleh orang yang memiliki tenaga dalam yang sempurna. Tetapi berkat selama 15 tahun Rangga telah menyantap jamur ajaib, maka dia tak perlu lagi melatih tenaga dalamnya. Jamur-jamur yang telah menyebar di seluruh jaringan syaraf-syarafnya dapat membangkitkan hawa murni yang secara alami ada dalam tubuh manusia. "Hei, mau kemana?" teriak Rangga ketika Raja Wali Putih itu mengepakkan sayapnya terbang. Rangga segera mengerahkan ilmu Sayap Raja Wali Membelah Megah, dan dengan seketika tubuhnya menjadi ringan lalu mengangkasa. Sedemikian cepatnya hingga dalam sekejap saja dia telah berada di atas punggung Raja Wali. Wah! Raja Wali Putih terus mengepakkan sayapnya. Kecepatan terbangnya melebihi lesatan anak panah. Sebentar saja mereka telah sampai di suatu tempat yang masih di sekitar lembah bangkai. Rangga belum pernah ke tempat ini. "Tempat apa ini?" tanya Rangga setelah melompat dari punggung burung raksasa itu. Wah! Raja Wali menjulurkan kepalanya ke depan. Pandangan Rangga mengikuti juluran kepala Raja Wali. Matanya agak menyipit mendapatkan sebuah goa di depannya. Tidak jauh dari sisi mulut goa sebelah kanan terdapat semacam gubuk terbuat dari ranting-ranting kayu. Gua ini sangat kecil sehingga Raja Wali tak mungkin dapat masuk kecuali kepalanya saja. Tapi gubuk siapakah itu? Raja Wali Putih mendorong punggung Rangga dengan sayapnya. Agak ragu-ragu, Rangga melangkah menghampiri gubuk rusak itu. Dia tersentak ketika melihat di bawah atap rumbia gubuk terdapat makam. Sungguh aneh, keadaan makam itu terawat rapi meski gubuk yang menaunginya telah reot. Walaupun Rangga tidak tahu itu makam siapa, namun tetap berlutut hormat. Seketika dia teringat kedua orang tuanya yang terbunuh 15 tahun silam. Rangga sendiri tak tahu di mana makam kedua orang tuanya sendiri. Agak lama dia berlutut dan terpekur di samping makam. Wah! Rangga menoleh ke belakang. Raja Wali yang masih di belakangnya tertunduk mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepertinya ikut sedih melihat makam ini. Rangga menghampiri dan memeluk leher burung raksasa itu, seakan ingin berbagi perasaan dengan Raja Wali itu. "Makam siapa itu?" Rangga berbisik. Raja Wali Putih menggoyang-goyangkan kepala lalu menjulurkan ke arah goa. Rangga paham kalau dia dimohon masuk ke dalam goa itu. Tanpa ragu-ragu, kaki Rangga melangkah ke dalam goa. Dia tertegun sejenak saat berada dalam goa. Keadaan ruangan tak begitu besar, namun banyak menyimpan barang-barang keperluan seperti layaknya tempat tinggal. Pada salah satu dinding terdapat rak yang penuh dengan buku-buku. Di samping kirinya terdapat bermacam-macam senjata. Ada pedang, golok, tombak, hingga senjata yang aneh-aneh bentuknya. Tempat apa gerangan yang dilihat Rangga Patih? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.